Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, dan kali ini kita akan mereview sebuah artikel ya teman-teman. Nah, ini kita akan mereview dari artikel ini. Udah saya buatkan PPT-nya. Di halaman pertama ini ada judul artikelnya. Nah, judulnya adalah Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi di PD BPR Bank Bapas 69 Magelang menggunakan ITIL versi ketiga Domain Service Strategy. Nah, jadi ini adalah artikel yang akan kita review isi-isinya nanti ya teman-teman. PD BPR tuh dia adalah ini kan ya, PD BPR dia adalah singkatan dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. Nah, itu singkatan dari PD BPR. Nah, ini judul artikelnya. Kemudian sekarang kita ke halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya di sini ada nama jurnal. Kan kita ngambil artikel. Nah, itu adalah artikel dari jurnal apa ini? Itu adalah artikel dari jurnal Mnemonic atau MNEMONIC. Volume kedua nomor 1 dan terbit di Februari tahun 2019. Begitu. Selanjutnya ini di halaman yang ini, di sini terdapat penulis jurnalnya. Nah, jadi penulis artikelnya itu ada 3 orang ini ya teman-teman. Yang pertama ada Yanwar Priyatama, kemudian ada Adi Nugroho, dan yang ketiga dia Melkior NN Sitodakna. Nah, mereka ini adalah berasal dari sistem informasi, jadi jurusan sistem informasi Fakultas Teknologi Informasi dari Universitas Kristen Satyawacaksana di kota Solotigo. Nah, kemudian ini kita ke halaman selanjutnya. Di sini ada reviewernya dengan saya sendiri ya, berarti saya Hasna Aniba Pratami yang akan mereview artikel yang akan kita bahas ini. Kemudian tanggal reviewnya adalah 11 Oktober 2024. Jadi saya mereviewnya tanggal segitu. Nah, kita ke halaman berikutnya. Di sini terdapat tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian dari yang terdapat di artikel itu tuh adalah untuk menganalisis penerapan tata kelola teknologi informasi di PD BPR Bank Bapas 69 Magelang, khususnya pada sistem informasi perkreditan yang digunakan. Nah, dengan menggunakan framework ITIL versi ketiga. ITIL itu apa sih? Nah, ITIL itu dia adalah singkatan dari Information of Technology Infrastructure Library. Nah, versi ketiga ya kita yang dipakai di artikel ini. Jadi penelitian yang di artikel ini dia menggunakan ITIL yang versi ketiga, Service Strategy. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana strategi layanan termasuk manajemen portofolio, manajemen keuangan, dan manajemen permintaan telah diterapkan dalam organisasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan pemeliharaan dan perbaikan agar penerapan sistem informasi dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan tujuan perusahaan. Sehingga kepercayaan dan keamanan yang diharapkan oleh nasabah atau oleh para pengguna bank ini tuh dapat tercapai gitu. Kemudian ke halaman selanjutnya, di sini ada apa? Oke, di sini kita akan membahas tentang subjek penelitian dari artikel ini. Jadi subjek penelitian dari artikel ini yang tadi itu ya teman-teman, subjek dari penelitian ini adalah PD BPR Bank Bapas 69 Magelang cabang Selatan. Nah, khususnya yang terkait dengan sistem informasi perkreditan yang mereka gunakan. Jadi kita ini artikelnya ini tuh dia membahas tentang sistem informasi perkreditan yang digunakan oleh PD BPR Bank Bapas 69 Magelang itu teman-teman. Nah,
penelitian ini menganalisis bagaimana bank tersebut menerapkan tata kelola teknologi informasi menggunakan framework ITIL versi ketiga, terutama dalam domain strategi layanan yang mencakup manajemen portofolio, manajemen keuangan, dan manajemen permintaan. Nah, kemudian kita masuk ke metode penelitiannya. Jadi kita akan membahas metode penelitian yang digunakan di dalam artikel itu tuh pakai apa sih ya. Jadi metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini tuh adalah metode penelitian kualitatif. Hal ini terlihat dari pendekatan yang dijelaskan pada tahap pengumpulan data, di mana peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan data, baik yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Jadi metode kualitatif ini mencakup 3. Yang pertama, ada pendekatan kualitatif. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fakta atau data melalui interpretasi yang sistematis, menggunakan bahasa atau wacana. Sistematis itu dia teratur, tersusun, terstruktur gitu ya teman-teman. Yang kedua adalah pengumpulan datanya. Jadi pengumpulan datanya dia menggunakan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data yang kemudian data tersebut tuh diolah dan digambarkan kembali. Observasi itu dia adalah penelitian yang dilakukan secara langsung. Jadi peneliti yang langsung ke lapangan gitu. Yang ketiga, analisis data. Dia menggunakan kerangka kerja ITIL versi ketiga Domain Service Strategi untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan fokus pada Service Portfolio Management, Financial Management, dan Demand Management. Kemudian di halaman selanjutnya, kita ke halaman selanjutnya ya. Di sini ada hasil dan pembahasan dari artikel ini ya teman-teman. Jadi kita hasil dan pembahasannya akan membahas tiga intisarinya. Kita akan membahas yang pertama adalah Service Portfolio Management, yang kedua ada Financial Management, kemudian yang ketiga Demand Management. Nah, di Service Portfolio Management itu dia yang pertama mengelola investasi dalam layanan teknologi informasi untuk memaksimalkan efektivitas sistem informasi perkreditan. Kemudian yang kedua, pelatihan rutin bagi pegawai dilakukan untuk memastikan pemahaman terhadap strategi layanan dan penerapan sistem informasi. Nah, yang ketiga, sistem informasi perkreditan yang digunakan sejalan dengan kebutuhan bisnis perusahaan dan aturan penyaluran kredit. Kemudian yang keempat, perencanaan yang matang untuk pengadaan sistem informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan nasabah. Kemudian kita ke intisari yang Financial Management. Yang pertama, dia membahas tentang fokus pada pengelolaan keuangan terkait pengadaan dan pemeliharaan sistem informasi. Yang kedua, kantor cabang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dana, mulai dari pengadaan sistem hingga implementasinya ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, evaluasi keuangan menunjukkan peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional setelah implementasi sistem informasi. Kemudian yang keempat, pembiayaan dilakukan dengan perhitungan yang matang untuk memastikan penggunaan data atau penggunaan dana atau keuangannya itu dia tuh sesuai dengan kebutuhan dan tidak melampaui anggaran. Nah, kita ke intisari yang Demand Management. Di sini dia ada 4 poin. Yang pertama, menyelaraskan penawaran dan permintaan dalam layanan teknologi informasi untuk menghindari kelebihan atau kekurangan sistem. Kemudian yang kedua, ada pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan kualitas layanan meskipun masih terdapat kendala seperti downtime saat server maintenance. Jadi kayak servernya ngedown kayak gitu itu dibahas di yang Demand Management. Kemudian yang ketiga, sistem ini membantu mempermudah proses penyaluran pinjaman dan perhitungan angsuran. Kemudian yang keempat, manajemen risiko diterapkan untuk mengidentifikasi tantangan dan potensi peningkatan sehingga sistem dapat dikembangkan atau diperbarui sesuai kebutuhan. Sekarang kita ke halaman selanjutnya, yaitu kesimpulan.
kesimpulan dari analisis. Jadi kesimpulan dari penelitian ini itu adalah dia menggunakan framework ETIL versi ketiga Domain Service Strategy menunjukkan bahwa layanan sistem informasi perkreditan di kantor cabang BPS 69 Magelang Selatan itu telah dikelola dengan baik dan memberikan manfaat signifikan bagi aktivitas bisnis perusahaan. Jadi sebuah artikel itu kan dia ada penelitiannya ya teman-teman. Buat kita membuat artikel itu kan harus ada penelitiannya. Nah, kita melakukan penelitian itu pasti ada tujuannya. Nah, jadi kesimpulan itu tuh dia itu berisi gini, tujuan yang diharapkan di awal, tujuan penelitian itu dia tercapai atau tidak. Nah, jadi kesimpulan tuh isinya itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini yang pertama poinnya adalah Service Portfolio Management, mendukung strategi layanan teknologi dan sistem informasi, membantu dalam pengenalan dan pengelolaan layanan, serta meningkatkan efektivitas SDM. Kemudian yang poin kedua, Financial Management, dia memberikan perencanaan strategis yang menjamin kelangsungan layanan, serta meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga ada Demand Management, memberikan keseimbangan dan memastikan. Jadi keseimbangan antara kebutuhan teknis dan risiko itu dipastikan di demand management ini dalam sistem informasi. Kemudian kita ke halaman yang terakhir. Sekian dari saya dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.